Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Ahmad Zidan dari kelas 9 absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tolak peluru. Sebelum saya menjelaskan permainan tolak peluru, saya ingin memperlihatkan hasil karya pembuatan bola atau peluru yang sudah saya buat. Ini saya membuatnya dari koran yang saya remuk-remuk, terus dimasukkan ke dalam kantong plastik atau kresek, terus dilapisi oleh selotip agar si korannya tidak kemana-mana, jadi agar keras juga. Selanjutnya ada pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah cabang olahraga melempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong bola atau peluru yang terbuat dari besi dari titik melempar menuju titik pendaratan dengan teknik tertentu. Pada dasarnya, hakikat tolak peluru adalah memegang. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam permainan tolak peluru. Yang pertama adalah teknik memegang peluru. Teknik memegang peluru. Peluru besi yang digunakan dalam permainan tolak peluru beratnya bisa sampai 3-7 kilo. Jadi kita harus jika kita ingin memainkannya, kita harus mempelajari teknik-teknik memegangnya dengan benar. Bila tidak mempelajarinya dengan benar, akan mengalami cedera. Dalam teknik memegang peluru ada 3 cara untuk memegang peluru. Yang pertama tuh, kalian letakkan peluru di telapak tangan, terus pegang dengan jari-jari tangan kalian, terus jari telunjuk, jari tengah, jari manis gunakan untuk meletakkan peluru. Kemudian jari kelingking letakkan di bagian samping peluru dengan posisi menekuk, sedangkan ibu jari letakkan pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Yang kedua, rapatkan jari jemari termasuk kelingking, tempelkan pada bagian belakang peluru, sedangkan ibu jari letakkan pada bagian samping peluru. Cara yang ketiga sama dengan cara yang kedua, itu dengan cara merapatkan semua jari yang ada di tangan tapi agak renggang sedikit. Cara ini cocok buat orang yang telapak tangannya kecil. Yang kedua ada teknik meletakkan peluru di leher, di samping leher. Sebelum meletakkan peluru di samping leher, Anda harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang benar senyaman mungkin pokoknya. Setelah memegang peluru dengan nyaman, kalian letakkan peluru itu di samping leher dan seluruh jari-jarinya ada di belakang peluru, sedangkan ibu jarinya menempel di bagian tulang selangkah. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan perlu lebih stabil dan mudah. Teknik menolak peluru. Selain teknik memegang sama teknik menaruh di samping leher, ada juga teknik menolak peluru, dan kita harus mempelajarinya agar lemparan yang dihasilkan semakin bagus dan jauh. Yang pertama ada persiapan tolak peluru. Caranya sikap tubuh badan tegak, rileks, santai, dan posisi kaki direnggangkan selebar bahu dan kaki kanan agak ditekuk sedikit, dan berat badan menumpuk kaki kanan. Dan tangan kanan yang memegang peluru diletakkan di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat, dan tangan kiri dengan siku menghadap arah
pada gerakan tubuh saat memegang peluru. Kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan. Kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu menolak atau mendorong. Dan tubuh condong ke depan dan fokus ke arah lemparan. Ada akhir tolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan. Kaki kiri harus lurus ke belakang dan jangan tegang, dan kaki kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan tetap fokus ke depan. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan. Kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar mendorong pelurunya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu lontarkan peluru dengan sudut dolak 40 derajat ke atas. Peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan sedikit ditekuk. Kemudian pandangan tetap melihat ke jatuhnya peluru. Setiap cabang olahraga memiliki peraturan tertentu, dan olahraga tolak peluru juga memiliki peraturan-peraturannya tersendiri. Ada 9 poin peraturan yang harus kita ketahui sebelum memainkan permainan tolak peluru atau olahraga tolak peluru. Yang pertama, atlet biasanya diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Tapi biasanya para atlet itu memilihnya dari arah samping dan belakang. Atlet tolak peluru hanya diberi waktu 60 detik, dan apabila waktu udah menyentuh 3 menit dan atlet belum bisa menyelesaikan pertandingan, maka atlet itu didiskualifikasi. Yang ketiga, atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi atlet diperbolehkan untuk menggunakan alat pelindung jari atau taping selama pertandingan. Atlet boleh memegang bagian wilayah dalam lemparan berupa lingkaran musim yang keempat. Yang keempat. Yang kelima, atlet harus menahan peluru di leher selama melakukan gerakan tolakan. Yang keenam, atlet akan didiskualifikasi apabila meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang kedelapan, gerakan tolakan hanya dapat dilakukan di dalam lingkaran. Apabila sedikit saja keluar lingkaran, atlet tersebut akan dinyatakan didiskualifikasi. Yang kesembilan, peluru harus mendarat di sektor pendaratan yang sudah disediakan. Atlet juga akan didiskualifikasi apabila peluru jatuh di luar sektor pendaratan dan tiga kali melakukan kegagalan. Ada tambahan, pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Ada tambahan lagi, sepertinya ada tambahan 2 lagi. Setelah melakukan lemparan, atlet diharuskan untuk meninggalkan lingkaran melalui
sisi belakang lingkaran, dan yang terakhir atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat di lingkaran. Selanjutnya ada peralatan dalam permainan tolak peluru. Yang pertama adalah pengukur, bendera, peluit, dan bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Peluru harus terbuat dari besi, pasir, logam solid, stainless, dan lain-lain. Dan yang ketiga yang kedua, ukuran peluru disesuaikan dengan ukuran lapangan. Dan yang ketiga, ketentuan untuk berat peluru disesuaikan untuk tingkatannya. Jadi untuk senior putra 7 kilo, untuk senior putri 4 kilo, untuk junior putra 5 kilo, dan untuk junior putri 3 kilo. Selanjutnya ada gaya tolak peluru. Dalam sejarahnya ada 3 gaya dalam permainan tolak peluru. Yang pertama adalah meluncur, yang kedua ada gaya samping, dan yang ketiga ada memutar atau berputar. Penjelasan tentang permainan tolak peluru dari saya dan praktek-prakteknya akan ada setelah penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu prakteknya. Yang pertama teknik memegangnya ini. Jari kelingkingnya di samping peluru dan dalamnya. Yang kedua teknik meletakkan peluru di leher. Simpan peluru di samping layar dalam telinga bahu. Lanjut ke teknik menolak peluru. Yang benar, tekniknya berdiri dengan tegap. Kaki kanan buka kaki lebar bahu. Kaki kanan ditekuk dan badan menunggu kaki kanan. Di contohnya seperti itu. Jadi segitu aja prakteknya. Jadi ya udah segitu aja, sekian dari saya, Jepret Ahmad Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.